bahwasanya fotografi itu tidak berhenti pada satu titik itu. Iya, itu betul. yang unik, Betul. sekali itu. Kenapa saya manggil Om Sarbu ke sini? Nah, karena saya lihat postingan Om Sarbu di Facebook yang kemarin itu kayaknya asik banget nih. Kayaknya kok foto produk ya. Betul, foto produk. Foto produk di mana itu saya lihat pun alatnya yang nggak terlalu yang wow gitu loh. Betul kan? Bahwa foto itu tidak harus barang yang mahal, tidak harus produk yang mahal, tapi nanti kita menghasilkan foto yang baik, yang enak dilihat, terus ibaratnya menjual untuk produk-produk homemade-nya mereka sendiri. Sekitar tahun 2017 ya. 2017 dengan nominal angka itu 40 juta. Wow, luar biasa. Itu dalam 3 hari. 3 hari 40 juta. Nah, oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya ini dia ya. Siapa yang nggak kenal dengan Om Sarburyono? Masya Allah. Oke, siap. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah, lama tak ketemu ya. Oh iya. Sesekali ketemu langsung saya calling Om Sarbu. Om, ayo dong kita podcast. Oke, gitu. Kita santai aja. Iya, kita santai. Ya, secara kita memang lama sekali jarang ketemu akhir-akhir ini Om ya, beberapa tahun belakangan ya. Paling ketemu saya hello di jalan. Karena memang dulu saya juga motret ya. Dan inilah beliau yang salah satunya fotografer fotografer senior di Kota Pekalongan kalau menurut saya. Masya Allah. Iya, luar biasa juga sih. Masih banyak yang lain-lain, tapi kebetulan saya tetap yang eksis di antara itu. Iya, maksudnya tetap eksis di antara sampai teman-teman yang sekarang Om. Betul. Nah, karena salah satunya kenapa nyenengan masih eksis itu karena salah satunya mungkin suka menganyomi sama yang muda-muda gitu Om. Kalau menurut saya iya. Itu terlalu berlebihan. Enggak berlebihan Om. Menurut saya seperti itu karena yang saya rasakan juga awal-awal Kopevi ya kan. Betul kan? Om Sarbu yang paling enggak itu ada sedikit menata lah. Menata di acara event pertama kita dulu. Ya gini. Kalau saya sih sebenarnya pingin dalam dunia fotografi bukan saya saja atau kamu lagi tidak. Sebenarnya saya pingin. Jadi gini, bukannya saya sementara ini bukannya saya ingin menggurui atau ingin ibaratnya ingin selalu wah gitu. Betul. Tapi saya pingin teman-teman itu bisa sejalan bersama gitu. Dalam arti kita sejajar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah dan saling membantu. Betul. Seperti itu ya Om ya. Masya Allah. Yang saya harapkan. Kenapa saya manggil Om Sarbu ke sini? Nah, karena saya lihat postingan Om Sarbu di Facebook yang kemarin itu kayaknya asik banget nih. Kayaknya kok foto produk ya. Betul, foto produk. Foto produk di mana itu saya lihat pun alatnya yang nggak terlalu yang wow gitu loh. Betul kan? Ya, untuk sementara ini saya terapkan bahwa foto itu tidak harus barang yang mahal, tidak harus produk yang mahal, tapi nanti kita menghasilkan foto yang baik, yang enak dilihat, terus ibaratnya menjual untuk produk-produk homemade-nya mereka sendiri. Itu luar biasa ya. Nah, sempat saya kemarin klik YouTube-nya, YouTube yang di Om Sarbu itu. Betul. Ya kan, saya lihat, ternyata Masya Allah jadi pemateri. Tapi nggak sekali dua kali Om ya, maksudnya sering ngisi di acara-acara. Ya, sementara ini memang saya banyakkan bergerak di agak ke sosial ya. Seperti ya untuk teman-teman mahasiswa di antaranya Unikal dan kemarin ada yang di Gedung Uni itu NU ya. NU itu juga saya juga ngisi, dalam arti saya pingin sharing ilmu. Ini dia karena kan terus terang saya kan semakin sana semakin tua. Alangkah baiknya regenerasi tetap harus ya Om ya. Harus itu, harus ya. Dan jangan pelit ilmu lah. Iya betul. Itu Masya Allah luar biasa. Kenapa
mungkin dari beberapa teman komunitas, kenapa Om Sarbu orangnya yang enak dan mudah bergaul, karena mungkin salah satunya itu Om. Betul. Nggak pelit ilmu. Gini, yang saya rasakan maksudnya saya belajar dari awal-awal di tahun berapa berarti ya? Sekitar tahun 2011-12 akhir kalau nggak salah, atau 2012 awal. Nah, event pertama KPV kan waktu itu di tahun 2013. Betul. Nah dari situ kenapa mungkin saya lihat ya, maksudnya track record Om Sarbu tuh yang nggak pelit ilmu sama temen yang lain gitu maksudnya Om. Ya itu karena gini, ilmu itu kan sepanjang terus. Ya. Dimana kita bisa memberikan dampak yang positif di antaranya di bidang saya tentunya. Iya, fotografi itu sendiri. Hanya itu yang bisa saya berikan. Kalau untuk materi dan sebagainya saya maaf, tidak itu. Tapi kalau yang untuk oke lah, di bidang saya itu adalah fotografi. Apa yang saya ketahui saya akan saya berikan. Berikan ya, di share lah Om ya. Itu. Nah kemarin kan kita juga sempat telepon nih Om ya. Iya, maksudnya kan sempat telepon, kita ngobrol sana kemari, dan beberapa tahun belakangan ini Om Sarbu kan memang maksudnya nggak yang udah meninggalkan di permodelan duniawi ya. Itu permodelan duniawi. Seru juga itu. Iya seru. Iya kan. Semua fotografer pasti mengawali dari foto model ya. Betul. Iya. Itu tahapan awal memang yang mudah itu. Iya. Untuk mencapai pelajaran. Betul. Yo mempermudah lah ibaratnya. Tapi setelah saya pelajari bahwasanya fotografi itu tidak berhenti pada satu titik itu. Ya, itu betul. yang unik, betul. sekali itu. Jadi fotografi itu luas. Ya ibaratnya gini, fotografi kalau kita samakan ibaratnya saya masak mie begitu panas, terus saya tumpahkan ke dalam mangkok, begitu lama, terus udah itu tetap membekukan seperti mangkok. Ya. Tidak. Di fotografi itu tidak. Fotografi itu universal, itu luas sekali. Bukan di model aja, bukan di wedding aja, tapi itu banyak sekali. Teman-teman saya sendiri yang mungkin boleh dikatakan notabene sudah nasional itu malahan jarang motret wedding dan sebagainya. Iya, lebih ke kalau nggak salah lebih ke human interest, interest, street, terus jadi travel photographer itu luar biasa ya. Dan Nah, ini kan Om Sarbu juga dari zaman analog Om ya. Ya. Ini betul, sangat menarik sekali mungkin dikulik ya zaman-zaman era-era itu Om ya. Gimana Om? Maksudnya kesusahannya dengan analog sampai Om Sarbu ke era yang digital seperti ini, maksudnya mengalami hal-hal yang susah nggak sih Om? Justru pelajaran di analog itu sangat berarti. Berarti perubahan ke digital itu sudah apalagi mudah sekali ya. Iya. Dalam arti kita tidak bisa menerka bagaimana jadinya sudah terlihat. Justru zaman analog itu tempat kita awal belajar. Jadi awal belajar analog itu memang lama. Prosesnya lama sekali. Iya. Karena harus memahami fokus secara manual. Iya, manual. Terus kecepatan bagaimana menangkap momen dengan cara manual. Terus harus memperhitungkan fragma atau speed. Hanya dua, fragma dan speed. Karena ISO sudah terpatok di zaman analog. Iya, misalnya kita beli film ASA 200. Nah, itu mungkin kan buat teman-teman apaan sih ASA 200? Pernah lihat lah, pernah lihat. Nah, apa Om? Maksudnya artinya ASA 200 terus ASA itu ASA itu adalah kepekatan dari cahaya itu. Itu ya. Jadi ASA itu yang nantinya menangkapnya momen itu misalnya dalam kegelapan, misalnya ASA-nya lebih tinggi kan lebih cepat menangkap gambar itu, jadi lebih jelas. Jadi kalau ASA itu adalah kalau boleh dikatakan kan isinya. Nah di situ sangat asik sekali sebenarnya. Kalau teman-teman sekarang kalau mempelajari analog itu modal utama. Apalagi sekarang saya juga menekuni KLJI di Pekalongan. Mungkin next nanti ya. KLJI kita panggil ya. KLJI Pak Budi itu. Jadi di situ awalnya foto itu dari itu. Jadi ada suatu lubang yang masuk ke dalam merekam sebuah bayangan, akhirnya menjadi
sebuah objek menjadi bayangan terus ditumpahkan menjadi foto. Itu awalnya. Makanya ada yang namanya sekarang itu solar grafi, foto. Terus ada KLCI, terus yang apa? Jadi foto pakai kardus itu juga ada sekarang. Jadi banyak sekali. Tapi mungkin yang lebih tenar lebih ke yang KLJ Om ya? Nah, lebih tenar KLJ karena penggerakan yang itu sekarang terlalu lama. Kalau untuk solar grafi itu lama sekali, ada 2 bulan, 3 bulan dan sering hilang. Sering. Karena dipasang di tugu apa, mereka kan melihat apa sih kaleng bom atau apa. Jadi penasaran itu. Itu. Oke, mungkin kita lebih mengerucut ke yang kemarin Om Sarbu ngisi di Museum Batik ya. Betul. Fotografi produk. Masya Allah, ini kayaknya banyak yang tertarik Om. Semoga ini isinya bermanfaat sekali dan isinya daging. Tentu saja. Saya memang saya konsep dengan peralatan yang sederhana. Jadi teman-teman biar paham, bahwasanya peralatan sederhana kok ternyata menarik juga. Bisa menghasilkan gambar yang luar biasa. Nah, mungkin kan dari teman-teman yang pengen belajar fotografi ini Om, iya kan? Ini kan mungkin kan berpikiran fotografi produk. Aduh, alat-alatnya belum, kameranya belum, seperti lighting yang ada di studio gini Om, iya kan? Betul. Nah, itu bagaimana Om? Cara simpel lah, misalkan cara simpel ala Om Sarbu ini untuk memberikan pelajaran lah atau materi lah atau apalah untuk buat teman-teman yang pengen di bidang fotografi foto produk ini Om. Nah, yang tentunya gini, satu ada tripod, ada HP. Nah, itu. Terus beberapa bohlam lampu yang harganya cuma 25.000. Masya Allah, 25.000 ya. Ya, 25.000 itu sudah membuat foto nanti kita asik, unik dan luar biasa. Terus dengan peralatan pendukung itu adalah ya semacam emplek-emplek yang buat jemur kalau kerupuk usek. Nah, iya. Harganya itu paling 1.000. Ya paling mahal itu 2.000. Iya. Nah, terus kalau di Pekalongan kan terkenal geribik ya. Iya. Nah, ada geribik itu paling harganya kemarin saya beli 5.000, 6.000 itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, tergantung mereka insting bagaimana meramu sang produk itu. Nah, dengan adanya packaging yang baik, penyusunan yang apik, ditambah dengan ornamen-ornamen yang berhubungan dengan itu bagus. Yang salah satunya gini, yang penting mereka mau belajar, mau memahami apa yang ada di resolusi, ada yang di kamera HP itu. Maksudnya isi yang di HP itu misalnya ada manual, ada pro dan sebagainya, itu sangat luar biasa, gampang mengaturnya. Apalagi sekarang saya potong dulu Om. Lebih kalau Om Sarbu sendiri kalau pakai handphone lebih rekomen yang mana? Motret yang pakai manual atau yang seri pro-nya? Kalau saya sih sekarang kan manual dan pro sama. Sebenarnya sama, bukan auto loh. Iya. Nah, kalau auto kan mesin yang mengatur. Iya, mesin yang mengatur, betul. Kalau pro kan kita yang mengatur. Iya, betul. Bagaimana ISO-nya mau berapa, fragmanya mau berapa, speed-nya mau berapa, gitu bisa mengatur. Terus fokusnya mau diarahkan di mana, gitu. Itu. Jadi kalau memang biasanya produk kan gini, ada yang ibaratnya untuk ditampilkan lebih menonjol atau poin interestnya, nah, itu kan satu titik. Biasanya belakangnya itu ornamen pendukung itu biasanya blur. Oh iya. Itu lebih mengena dalam produk. Nah, daripada ibaratnya untuk flat semua fokus. Biasanya kalau Om Sarbu nih Om ya, kan ada nih biasanya berdampingan nih antara fotografer sama food styling, ya kan? Iya. Food styling ini ya, lagi beberapa tahun belakangan ramai juga ya. Betul. Food styling yang menata-nata itu ya. Nah, biasanya Om Sarbu ditata sendiri atau memang ada food stylingnya atau gimana Om? Gini, kalau saya tergantung produk itu kualitasnya bagaimana.
Dan memang kalau memang ibaratnya owner menghendaki, owner yang punya produk itu sendiri menghendaki, saya pengen packagingnya yang lain, pengen susunannya yang lain, ya terpaksa saya harus memanggil food styling itu sendiri, karena mereka kan lebih memahami karakter makanannya. Betul. Misalnya makanan, karakter makanan seperti ini, terus misalnya produk-produk homemade seperti kerajinan tangan, mereka kan memahami karakternya seperti ini, pendukungnya seperti ini, elemennya seperti ini. Harus ditata yang seperti ini. Harus ada spesialisnya. Iya, betul. Mungkin lebih ke job mungkin Om ya, kalau dengan memakai food stylingnya. Betul. Nah Om, ini kan kita lagi ngomongin masalah alatnya nih Om. Iya, betul. Ada tripod, handphone. Terus apa lagi tadi Om? Terus bohlam. Terus pakai yang berapa watt Om? Kalau kemarin saya pakai 30 watt. 30 watt 30 watt, 40 watt lebih terang itu lebih bagus karena berhubungan dengan ISO dan kecepatan. Iya. Dan fragmannya itu sendiri tiga unsur segitiga itu exposure-nya ya. Memang harus memenuhi itu. Iya. Oke, itu alat yang bisa kita cari dengan harga yang sangat murah sekali Om. Sangat murah dan ibaratnya tidak membuat kantong bolong lah. Sesederhana itu ya fotografi atau untuk foto produk Om ya. Betul. Nah mungkin bisa share lagi Om, maksudnya kemarin yang di acara Museum Batik itu Om. Gini, waktu itu kan motornya itu Museum Batik. Nah, saya didapuk sebagai pengisi di dalam workshop itu sendiri. Dan uniknya sekali, sampai sejauh itu Museum Batik itu memikirkan bagaimana kok perkembangan komunitas itu sendiri. Kok tentunya komunitas fotografi itu sendiri. Nah, di situ akhirnya membuat program, salah satunya foto produk kreatif. Nah, ini keren nih, foto produk kreatif ini ya. Nah, di situ makanya kenapa saya pakai alat-alat yang murah. Sederhana lah adalah kreativitas. Iya. Yang penting bagaimana teman-teman bisa menguasai alat itu sendiri. Sepakat Om. Ya. Kalau tidak bisa menguasai itu tidak akan bisa. Iya. Contoh maksudnya alat atau gearnya sehebat apapun, kalau si fotografer atau kalau si punya orangnya itu nggak kreatif juga ya sulit. Apa boleh baut Om ya? Tentunya itu. Nah, apalagi gini, ibaratnya kita bandingkan dengan motor Rossi. Ya. Nah, Rossi begitu main begitu lincah dan hebat ya. Coba motor Rossi dikasih saya. Jalannya sama dengan Astrea. itu. Oke lah masuk. Dan satu lagi catatan untuk teman-teman, bahwasanya fotografi itu luas dan asik. Terus fotografi itu ibaratnya tidak seperti rumus matematika yang kaku ya. Enggak, dalam arti matematika kalau diajarkan rumusnya itu ya tentu aja bisa sudah. Iya. Tapi fotografi tidak. Fotografi itu tidak semudah rumusnya matematika, karena suasana datang ke sana tentu berbeda, datang ke sini juga berbeda, apalagi outdoor. Iya, betul. Outdoor itu berbeda-beda. Selisih jam aja sudah berbeda. Betul. Nah, itu teman-teman ya setidaknya harus mempelajari itu. Iya. Mempelajari itu bagaimana kalau memang mau bergerak di bidang fotografi, haruslah serius, karena fotografi itu harus intens. Terus. Tidak semua saya sudah bisa. Wah, saya sudah profesional. Itu. Ya, memang terkadang menggampangkan itu. Justru yang menggampangkan itu makanya dampaknya itu tidak baik. Betul. Om, kembali lagi ke yang produk kemarin Om ya, produk kreatif ya. Ya kan, ini dengan judul yang Masya Allah keren menurut saya. Betul. Foto produk kreatif. Nah, ada nggak sih Om, maksudnya kalau Om Sarbu sendiri dengan motret dengan angle-angle ala Om Sarbu ini, maksudnya penataan barangnya atau penataan gimananya? Tentunya ada.
kita harus melihat referensi yang lain. Iya, betul. Itu karena fotografi itu hanya meniru, meniru dan meniru, belum bisa menciptakan hal-hal yang saya ciptakan sendiri, itu nggak bisa. Karena gini, fotografi itu kenapa meniru, tapi nggak mungkin sama. Iya, betul. Walaupun di masa itu saya misalnya hunting dengan Mas Vino, tapi tetap hasilnya berbeda dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki tentunya ya. Nah itu sangat menarik. Jadi ada memang seperti Mas Vino tadi kemukakan bahwasanya ada styling food sendiri yang khusus sendiri. Memang perlu itu karena menunjang produk-produk yang nantinya akan dipotret lebih asik, lebih ibaratnya menggiurkan dalam arti ya eye catching lah ya sekarang lah ya. Itu sendiri. Iya. Oke lah, maksudnya mungkin lebih asik lagi sebenarnya praktek Om ya. Tapi sebenarnya kalau memang tadinya sudah ayo kita praktek sekalian, wah asik sekali. Apalagi lightingnya sudah sangat-sangat mumpuni. Oke, mungkin next pertemuan berikutnya Om ya. Siap. Kita bahas lagi masalah foto produk. Betul. Nah, kalau Om Sarbu sendiri melihat anak-anak muda sekarang ya, khususnya yang memang bergerak atau belajar di fotografi ini, bagaimana Om? Maksudnya dengan era-era zaman saya lah. Ini lebih mungkin generasi sekarang, generasi Z itu yang lebih kreatif Om ya. Betul. Mungkin ya. Walaupun secara secara teori mereka ibaratnya, maaf untuk teman-teman kan tahunya sekarang instan ya. Iya betul. Tidak basicnya itu memang betul-betul tidak memiliki. Iya. Karena apa? Untuk teknologi sekarang kan begitu kita foto kita jadi langsung hapus. Iya. Nah, dipermudah semua. Dipermudah itu. Memang nggak salah. Bagi saya nggak salah. Tapi setidak-tidaknya harus belajar basic dulu. Bagaimana segitiga exposure, terus memahami cahaya. Itu kan unsur dari fotografi kan cahaya. Itu harus pelajari bagaimana arah cahaya, bagaimana menempatkan sesuatu yang biar nanti jadi foto yang luar biasa dari itu barang yang biasa menjadi yang luar biasa. Nah, itu teman-teman sekarang mungkin ya kreatifnya oke lah. Apalagi sekarang ibaratnya ilmu sudah dibuka luar biasa ya. Betul. Dalam medsos itu sendiri. Gampang, tinggal saya mau pelajaran ini tinggal klik sudah keluar. Ada Google, ada YouTube ya kan. Bisa semua. Nah, di situ manfaatkan kalah. Saya di era pandemi ini sangat bersyukur bahwasanya terus terang dapat ilmu luar biasa lebih banyak karena teman-teman mengadakan webinar dengan cara online itu sendiri. Jadi ibaratnya saya kuliah atau sekolah itu dengan gratis. Yang penting satu, kita bangun networknya itu sendiri. Nah, paling penting itu ya. Apalagi seorang fotografer ya. Network itu paling penting. Itu network itu memperluas jaringan. Jadi yang profesional kita bisa kenal. Bukan apa? Kita mendapatkan ilmunya. Betul. Nah, itu. Kemarin ada, maaf saya sebutkan ya, untuk yang profesional itu sendiri ada Arba'in Rambe, ada Ferry Ardianto dan sebagainya, masih banyak. Jadi kita ada kumpul satu grup yang namanya itu Fotografi Indonesia. Itu dan dikerucutkan menjadi From Home itu. From Home itu khusus online. Jadi setiap, kalau mungkin teman-teman bisa menyaksikan itu di IG itu tiap hari Jumat itu Arba'in dengan Sandra Di itu membahas tentang foto-foto. Jadi foto apa saja dibahas di situ. Dibedah di situ. Luar biasa. Nah, itu teman-teman manfaatkan. Jadi bisa mengutip ilmu gratis. Iya, betul. Mengutip ilmu gratis sekali. Kalau kita akademisi, wah mahal. Apalagi ibaratnya maaf untuk kursus ya. Ya.
Kalau kursus di Semarang aja untuk per paket itu 3 pertemuan itu paling enggak 3 juta 4 juta. Di tempatnya siapa Om? Itu di tempatnya Lukman Hakim. Lukman Hakim LKH bukan? Bukan. Oh kirain LKH. Itu dosen-dosen Semarang juga. Kirain LKH Om. Enggak. Lukman Hakim itu. Oke. Mungkin juga yang dekat-dekat sini ya, maksudnya dekat-dekat dari Pekalongan kayak di Jogja ada Mas Munir ya. Mas Munir sendiri. Munir juga sering ya beliau kan untuk acara-acara Zoom gitu kan. Zoom, sering webinar kan, ya. Iya webinar. Makanya itu yang saya rasakan di pandemi ini memang untuk pekerjaan memang kurang ya. Untuk job-job untuk seperti saya di bidang jasa fotografi itu sendiri memang sangat-sangat kurang ya. Dalam arti tapi saya di satu sisi saya bisa diuntungkan dengan adanya webinar gitu, webinar itu. Ya, paling enggak untuk bisa menambah ilmu lagi, untuk menambah wawasan Om ya. Karena fotografi terus terang kita belajar, berkembang belajar, tidak ada stuck berhenti. Betul. Atau berhentinya. Nah, yang saya maksud teman-teman sekarang ini, ayolah kita maju bersama-sama dan bahwasannya fotografi itu bukan satu titik aja, misalnya wedding aja, tidak. Tapi fotografi itu luas. Jadi tadi yang saya katakan bahwasanya fotografi itu bukan di wedding, teman-teman saya juga tidak main wedding, tapi ternyata hidupnya dari fotografi itu sendiri. Seperti Pranar Pradityo, dia seorang fotografer untuk traveler dan bahkan dia terbang se-Indonesia itu gratis, bahkan dibayari luar biasa ya. Nah itu saya pingin bahasanya di Pekalongan ini ada ya, bukan salah satu lah, begitu banyak anak-anak muda itu menggeluti fotografi dengan serius, bukan fotografi misalnya wedding kayaknya ini seperti ini bagus ditiru semua akan bosan, mainstream. Sama banyaknya. Itu makanya museum itu menciptakan bahwasannya fotografi produk kreatif itu sendiri. Nah, ini Om ngomongin fotografi foto produk ya. Nah, Om Sarbu kan mungkin sudah sering ya mendapatkan job-job seperti itu ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, masih pengen belajar dengan fotografi produk atau produk foto. Nah, ini Om, tolong dikasih tips dong Om biar tetap yang konsisten dan sampai menjadi fotografer profesional ya kan. Awalnya kan juga seperti saya maksudnya yang belajar akhirnya kan paling tidak kan sedikit demi sedikit dapat job dan akhirnya mungkin yang seperti Om Sarbu ini ya masih eksis di usia-usia yang Masya Allah luar biasa kalau menurut saya. Tapi sudah maksudnya masih tetap eksis, masih tetap memberi ilmu kepada teman-teman yang lebih muda, bahkan nggak sungkan-sungkan untuk mengajari langsung gitu Om. Betul. Maksudnya kasihlah Om untuk anak-anak muda ini, untuk teman-teman mungkin yang baru memulai bisnis fotografi ataupun yang memulai dengan khususnya di bidang foto produk gitu Om. Betul. Ya tentunya harus intens, dalam arti terus memotret misalnya serius di produk. Teman-teman mungkin temennya yang muda-muda kan banyak sekarang kan semuanya online ya. Iya betul Om. Kan semuanya online. Semuanya online. Sekarang berubah. Offline-nya sekarang malahan sudah ibaratnya bukan ditinggalkan tapi sudah beralih ke online ya. Apalagi sekarang maraknya food online ya. Nah, mereka kan pengen foto itu yang menarik. Tentunya dengan budget yang sederhana. Nah, ini dia. Kalau murah sih saya rasa tidak ya, sederhana lah. Sebenarnya murah dan mahal itu relatif Om ya. Iya, betul Om. Betul. Tergantung nantinya bagaimana. Kalau memang menarik ya tentunya ada harganya. Iya, ada cuan yang tinggi juga Om ya. Nah, ngomongin masalah cuan nih Om ya. Saya juga penasaran Om Sarbu ini pernah nggak Om dapatkan foto ataupun klien yang harganya istimewa? Tentunya, boleh dong disebutkan dengan angka berapa, satu aja. Tentunya dari berbagai klien macam-macam ya kan, macam-macam dan
dengan produknya. Nah, Om Sarbu nih pengen tahu nih. Mungkin kan teman-teman juga bisa menjadi inspirasi nih Om Sarbu, karena mungkin beberapa tahun belakangan ini memang Om Sarbu fokus di produk ya. Betul. Nah, teman-teman yang ingin memulainya kan mungkin bisa belajar dari konten ini Om. Oke. Ya kan, nanti bisa berlanjut ya kan. Baik. Nah, bisa dipraktekkan mungkin teman-teman yang mau belajar dari awal. Bagaimana sih cara untuk foto produk dengan alat yang sederhana? Yang penting kan tadi yang pertama intens Om ya. Ya, tentu saja. Terus yang kedua mungkin lebih banyak ke portofolio gitu Om ya. Penting tentu saja. Penting, paling penting ya. Itu penting. Karena mereka kan otomatis seberapa sih hasilnya. Nah, mereka kan perlu referensi yang lebih lanjut gitu. Apalagi untuk sekarang kan teman-teman yang masih muda kan banyak produk-produk homemade, makanan homemade. Ya, bolehlah sekali-kali kita kasih free untuk mereka karena itu buat portofolio kita juga. Iya, gitu. Terus juga nantinya kalau mungkin hasilnya baik dan bagus, otomatis mereka akan mengikuti jejaknya. Iya. Nah, itu. Nah, ini Om. Tadi yang ngomongin tentang cuan Om ya. Nah, ini Om. Berapa sih Om? Maksudnya terbesar dari berbagai klien? Sebutin aja berapa. Nah. Ya. Oke. Kalau sebenarnya saya malu untuk menyebutnya. Sebenarnya malu dan ketok sombong teman. Enggak, kita pengen tahu. Tapi gini, orang Pekalongan kalau nggak umuk itu busung. Gitu ya. Nah, tapi kan maksudnya kan nanti kan juga mungkin dari teman-teman kan, oh ternyata foto produk juga bisa menghasilkan. Ya, betul. Bisa untuk menghidupi gitu loh Om. Nyatanya Om Sarbu sampai sekarang masih eksis aja di foto ya kan? Iya. Waktu itu saya di job untuk salah satu foto produk. Berarti ibaratnya obat untuk pembunuh lalat. Nah, di Jakarta itu PT-nya Bintang Sejati, itu produknya produk Simikel. Simikel itu apa? Itu obat ibaratnya obat pemati lava yang ayam. Oh ya. Lavanya ayam itu biar mati tidak menjadi lalat, karena lalat kalau menjadi lalat akhirnya mengganggu peternakan ayam itu sendiri. Itu akan mempengaruhi hasil telurnya. Ternyata itu. Nah, saya di situ berarti job saya tahun berapa Om? Sekitar tahun 2017 ya. 2017 dengan nominal angka itu 40 juta. Wow, luar biasa. Itu dalam 3 hari. 3 hari 40 juta. Nah, terbukti kan maksudnya di fotografi produk itu kalau kita memang konsisten Om ya. Ya. Konsisten, terus belajar dan insya Allah kan menghasilkan juga Om. Betul, ya kan? Betul. Yang penting gini, segala sesuatu yang kita seriusi itu akan membuatkan hasil. Oke, sepakat Om, setuju Om. Dan perjuangan kita, ibaratnya belajar kita itu tidak akan sia-sia. Itu. Nah, kalau ngomongin perkembangan fotografi Om dari era saya, tahun-tahun itu kan masya Allah luar biasa ramai sekali Om ya. Setiap sore, setiap hari pasti ada hunting, ada kumpul di mana di sini. Betul. Nah, seiring berjalan waktu Om, dari tahun ke tahun bagaimana Om? Circle-nya fotografi komunitas dan lain sebagainya. Mungkin grafiknya yang dari tahun-tahun era saya begini terus begini, atau naik turun atau flat aja Om dari? Gini. Kalau untuk era kita waktu zaman perubahan dari analog ke digital itu memang sangat luar biasa. Dalam arti mereka penasaran apa sih digital itu, sangat ramai. Tapi sekarang ini memang untuk alat ramai. Tapi kalau untuk yang fun itu agak jarang banget ya. Yang fun ibaratnya. Tapi terus terang saja bahwasanya fun itu untuk mempertajam bagaimana skill Om ya, skill kita. Karena di situ yang tadi saya katakan, fotografi itu tidak semudah rumus matematika. Betul. Nah, itu yang harus dipahami untuk teman-teman. Dan
jangan sungkan untuk belajar. Iya, belajar dan bertanya ya. Dan masih kalau sekarang Om Sarbu masih dengan siapa berarti? Maksudnya yang sering jalan bareng gitu? Sekarang saya banyak, apalagi saya memang lagi ibaratnya memupuk satu komunitas. Di antaranya ya itu komunitas saya akan terus kembangkan di street budaya, culture, dan human interest sendiri. Nah, kembali lagi, memang untuk rata-rata, bukan rata-rata juga sih apa Om ya? Kebanyakan Om ya. Kebanyakan fotografer tuh berawal dari model ya. Model. Saya juga pernah mengalami maksudnya. Mengalami eranya di model ya. Jangan bongkar rahasia. Istilahnya dari foto yang model biasa sampai yang ke oke Om ya. Oke lah, selesai. Nah, setelah itu mungkin apaan sih kita yang pastinya pingin yang apa lagi dong gitu kan. Betul. Ya kan? Akhirnya saya kalau nggak salah di tahun berapa ya? 2015 atau 14 gitu. Saya mulai yang di street fotografi Om. Ternyata memang asik juga. Asik sekali. Iya. Karena gitu di street fotografi kita bisa berdekatan dengan masyarakatnya sendiri. Nah, itu dia. Nah, di street fotografi juga kita bisa ibaratnya cara berinteraksi juga. Interaksi dengan orang supaya orang itu nyaman. Iya, betul. Itu nyaman. Dan street fotografi bagi saya sendiri sangat luar biasa dan mempengaruhi kejiwaan sosial saya. Betul memang. Memang Om. Nah, ini versi saya, versi saya. Terus di situ kita bisa pendekatan secara persuasif dekat. Iya. Apa sih yang ada di masyarakat, keluhan yang di masyarakat? Betul. Bagaimana sih dengan adanya fotografi street bisa merekam hitam putihnya masyarakat. Betul. Saya pun sudah merasakan yang sampai seperti itu, maksudnya merasakan seperti itu Om. Dan ada nggak sih misalnya kode etik dalam fotografi itu Om, karena khususnya di human interest ya, karena kan kita berinteraksi kan. Kan ada yang bilang motret aja, nggak usah tanpa harus kita izin dan lain sebagainya. Sebenarnya yang benar sih yang mana Om? Karena kita karena kita masih belajar juga kan, abu-abu, masih abu-abu. Okay. Ada yang bilang motret aja, ada yang bilang namanya human interest, berarti kita harus berinteraksi dan kita harus paling enggak ada unggah-ungguh lah, ada izinnya. Okay. Nah, kalau sebenarnya yang mana Om itu Om? Itu dua-duanya betul. Dua-duanya betul ya? Dua-duanya betul. Kalau kita motret aja dengan otomatis kan dikenal dengan cara candid. Ya itu. Iya kan? Oke lah. Dan misalnya ada tuntutan, lo kenapa kamu di situ? Iya kan? Yeah. Kenapa kamu di situ? Lah saya motret toh. Yeah. Saya nggak tahu entah siapa yang di situ. Yeah. Iya kan? Yeah. Itu. Dan itu sebenarnya enggak ada hukumnya. Kecuali dalam tanda kutip untuk komersil. Ya. Untuk komersil. Kalau untuk koleksi sendiri bagaimana itu enggak masalah gitu. Dan yang kedua, kita bisa izin ya tentu saja karena kita manusia. Bagaimana cara menghormati manusia. Ya, seperti itu maksudnya Om. Itu. Mungkin kan mungkin nih menurut saya pribadi bukan fotografer juga sih apa ya nyebutnya ya, yang belajar foto di street mungkin ataupun di human interest enggak dibekali dengan etika yang seperti itu. Nah, itu mungkin menurut saya. Ya, ada kalanya memang tadi yang saya katakan bahwasannya foto ya kita motret aja. Iya. Itu sah-sah saja karena apa? Karena kan merekam keadaan sekelilingnya, entah itu di situ siapa dan siapa kita nggak tahu. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, di kalanya kita harus bisa pendekatan secara persuasif. Iya. Kita ngobrol dulu asik betul. Gitu. Gini, kalau ibaratnya begini, kalau saya katakan motret aja, ya di konser, ya. Di konser. Iya. Begitu banyak apakah kita harus izin dulu? Iya.
stage ya, panggung ya. Terus di pasar. Iya, di pasar. Iya kan, begitu lalu lalang banyak. Pak, saya mau izin dulu, saya mau motret dulu. Bagaimana? Iya. Iya kan. Yang ada di situ terekam ya sudah. Iya kan? Itu. Karena gini, fotografi itu yang tadi saya katakan, kalau memang untuk komersil kita harus izin. Harus izin ya. Harus izin. Dalam arti otomatis ada modelnya, model rilis. Itu kita harus menyepakati. Oke. Kalau itu buat komersil ya, maaf. Kalau itu memang bukan komersil, yo silahkan saja, enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya ya. Terus itu Om, kalau kita lagi motret seperti acara-acara yang di Pekalongan itu, acara-acara pawai dan lain sebagainya, betul. Ya kan? Saya pernah dengar dan mungkin saya pernah baca tapi lupa ya, pernah dengar salah satunya juga etika seorang fotografer ketika di lapangan tidak boleh merokok, Om. Betul nggak, Om? Tidak boleh merokok. Ya, kalau saya itu sepakat. Karena apa? Jujur kalau di keramaian kan otomatis kan mengganggu ya. Dan etika yang kembali kita ke etika. Etika bagaimana cara menghormati orang yang tidak merokok dan yang merokok kan. Oke. Saya sepakat itu. Kalau merokok otomatis kan mengganggu. Sangat mengganggu. Dalam arti mungkin kita lagi motret ngerokok, pecus dan sebagainya. Itu sangat berisiko. Mungkin itu salah satunya Om ya. Tapi kalau untuk aturan bakunya itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya. Kembali lagi ke etika masing-masing. Iya betul sih, lebih ke etika masing-masing, attitude ya. Attitude ya. Ya bagaimana rasanya bila kita terganggu. Itu saja sih. Jadi kalau peraturan baku bahwa yang kalau motret tidak boleh merokok itu tidak ada. Aturan baku loh. Saya bilang aturan baku. Tapi kembali lagi ke manusianya masing-masing. Bagaimana menghargai manusia lain. Karena di fotografi terus terang kita memotret di manusia. Gitu ya. Dalam arti manusia itu tertarik dengan manusia lain. Apalagi begitu adanya karnaval dan sebagainya kan dandannya begitu unik. Unik ya. Unik. Berarti kan kita tertarik. Bahwasanya manusia tertarik pada manusia. Karena apa? Karena di situ ada interaksi yang mungkin di luar dugaan mereka. Di luar dugaan mereka. Mungkin itu salah satunya Om ya, yang tadi saya bilang untuk bab masalah etika merokok, oke lah, sepakat ya. Saya sepakat. Karena salah satunya memang mengganggu yang lain. Tentunya itu. Ya misalnya saya motret, ada teman merokok dan sebagainya, otomatis kan mungkin saya lagi angle dekat mereka tersundut dan sebagainya kan akhirnya nggak nyaman. Itu ya kembali lagi kepada etika mereka, etika pribadi masing-masing ya. Oke, masya Allah. Ini bakal panjang ini kalau ngomong fotografi ya. Luar biasa sekali. Dan saya sangat suka kalau berbicara fotografi. Saya sangat suka. Apalagi di lapangan itu begitu ada budaya. Wah, saya hampir mungkin ya boleh dikatakan teman-teman yang melihat saya itu kok Mas Sarbu kok sombong dipanggil-panggil nggak dengar. Itu bukan bukan saya sombong. Maaf. Klarifikasi ini. Maaf begitu. Banyak teman-teman seperti itu. Maaf, karena saya memang kalau sudah pegang kamera lupa diri. Klarifikasi berarti Om ya, klarifikasi. Banyak teman-teman itu. Oke, foto produk juga saya pernah mengalami hal seperti itu juga Om. Maksudnya pernah lah bukan beberapa kali juga menerima job-job motret foto produk, apalagi terutama kalau teman-teman clothing sendiri. Aduh ini Om yang ada terima kasih. Ya itu saya juga sering mengalami hal itu. Tapi pasti pernah Om ya? Sering karena gini, fotografi bagi saya itu tidak melulu komersil ya. Dimana kita harus memberikan dalam arti sosial ya, kepada mereka mungkin teman-teman yang membutuhkan. Sementara ini memang banyak teman-teman ya mulai awal-awal usaha, ngerintis usaha mungkin ya. Itu juga nantinya akan dampak pada kita sendiri. Betul. Bagaimana kita memotret dengan baik yang tadi saya ceritakan itu.
yang mereka awal-awal mungkin awal-awal usaha dengan permodalan dalam tanda kutip masih sederhana sederhana ya seadanya, tapi dia ingin berusaha dalam arti memperbaiki diri lah. Ya, kita alangkah baiknya kita spot. Saya spot mana produk kamu, saya fotokan. Bila mana baik dan tentunya enak dilihat dan menjadikan mereka sukses kan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Itu tujuan saya. Saya bukan dalam tanda kutip saya harus komersil mahal tidak. Itu kan juga salah satunya bisa menjadi portofolio kita juga, Om. Betul, ya, kan? Betul itu. Untuk teman-teman itu juga harus melakukan hal yang sama seperti itu. Awalnya kita tidak dikenal, atau bahkan tidak dibayar lah ya. Bukan siapa-siapa sih. Iya. Ya saya juga gitu. Dan awal saya menjadi fotografer, ibaratnya fotografer komersil ya. Komersil. Awalnya gitu. Ada teman mantenan, boleh saya motret manten. Tapi Om, saya tidak bisa bayar banyak atau tidak bisa mengasih ibaratnya cashback kepada jenengan atau bisa ngasih bayar sama jenengan. Enggak apa-apa. Yang penting saya bisa memotret dengan baik, saya kerjakan dengan semaksimal mungkin dan mereka senang. Akhirnya mereka mempromosikan sendiri gratis. Promosi zaman mungkin waktu itu MLM ya. Mulut lewat mulut. MLM-nya tuh mulut lewat mulut. Oke. Asik. Om, saya pengen nanya Om, untuk saat ini ya, foto produk apalah, fashion, baju lah. Sekarang terhitung satu pieces berapa Om? Kalau secara profesional loh ya. Oke. Kan hitungan biasanya satu per pieces ya Om. Iya, betul. Kalau per pieces untuk teman-teman yang saya dengar ini dengar ya. Iya. Belum saya cross check betul dan tidaknya itu. Sekarang berapa Om? Sekarang 25. 25.000. 25. Ya mau terserah mereka gitu. Saya tidak angkat bicara. Iya. Itu belum sama si talentnya Om. Kurang paham itu. Yang saya dengar itu 25.000. Nggak tahu sama talentnya atau tidak, itu nggak tahu ya. Karena saya baru dengar. Maaf, saya tidak mengejas untuk mereka. Betul. Tapi memang saya dengar 25. Banyak dilakukan oleh teman-teman fotografer sih. Ya. Satu piece per satu piece Om. Per satu piece. Ya kalau saya cermati ya terserah mereka. Iya terserah sih Om, kembali lagi ya terserah ya. Saya melarang juga nggak bisa. Iya. Kenapa nggak bisanya? Loh, emangnya saya makan dari Om, digaji dari Om. Iya betul. Itu saya juga kalau untuk hak-hak pribadi saya tidak banyak mencampuri. Tapi saya terus terang, yang saya campuri adalah bagaimana fotografi itu dengan baik. Betul. Ya tentunya mempelajari segala sesuatunya di dalam fotografi itu sendiri. Dan sampai sekarang saya pun terkadang sih nggak sering Om ya, karena mungkin saya lebih sudah bukan meninggalkan yang total di fotografi. Saya mungkin untuk foto jadi jobnya lebih ke pilih-pilih Om, pilih-pilih ya. Pilih-pilih dalam arti saya lebih ke produk aja deh. Produk. Betul. Karena apa? Produk karena mungkin sekali lagi dari banyak teman-teman kan juga mempunyai usaha-usaha ya kan. Betul. Ya kan, akhirnya saya lebih ke produk dan itu pun dengan model yang sampai sini Om. Jadi dari dagu ke bawah, wajah nggak kelihatan. Itu pun kalau ada yang mau. Betul. Kalau mau alhamdulillah kita garap, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak memaksakan juga. Bahkan terkadang ada sampai yang cuma saya yang pakai mannequin aja, pakai patung aja, seperti itu. Iya, bisa juga boleh. Dan yang saya katakan itu fotografi itu luas. Jadi tidak harus melihatkan sesuatu apapun gitu pun sudah ibaratnya barang aja sudah bisa mewakili. Ya. Karena apa? Karena kenapa saya memilih dengan
angle yang ataupun dengan pengambilan gambar yang dari hidung ke bawah, kan foto produk Om ya. Yang kita tonjolkan apa sih? Oh, produknya tentunya. Iya kan? Sesimpel itu Om. Betul. Sesimpel itu sih kalau saya. Iya. Ya ibaratnya gini, kalau foto produk ya ada sebagian yang menampakkan keseluruhan, betul, ada yang seperti itu, ada yang dengan still life aja. Ya, still life betul. Tinggal klien bisa menerima atau enggak, bagaimana, ya kan? Kalau saya gini, kalau foto produk kita ketemu dulu dong. Nah, tetap kita ketemu dulu pasti. Kita ketemu dulu. Brainstorming, ya kan, ngobrol, pengennya kemauan klien gimana sih? Iya. Tentu saja apa yang difoto. Iya. Nah itu. Ya maaf, untuk tadi saya baru selesai untuk motret produk sarungnya Kalunggu juga. Oh, Kalunggu, Masya Allah. Dan makanya ini juga pakai Kalunggu nih. Kebetulan saya ya boleh dikatakan rutin, hampir terus di Kalunggu ya. Dalam arti kalau ada produk baru ada, dan tadi aja baru selesai. Selesai sekitar jam 6:30. Saya meluncur dari Ndoro. Pemotretannya di Ndoro. Di Ndoro. Bukannya Kalunggu yang di sini Iya, tapi Kalunggu memang di Limas itu. Di Limas di Limas, tapi kebetulan pemotretannya ada di Ndoro. Dari jam habis Jumatan itu. Oh, dari siang berarti ya sampai dari siang dan sampai 6:30 tadi, makanya agak telat. Oke Om, aman Om. Nah, itu di situ. Nah, outdoor Om. Outdoor ada, indoor juga. Tapi kebetulan itu modelnya laki-laki, tidak ada masalah. Aman ya. Aman. Karena saya tahu Om, kemarin kita cerita memang Om Sarbu sudah menghindari sih bahasanya apa Om? Lebih ke enggak yang motret dengan ada banyak wanita lah ya. Nah, kemarin kita obrolan di telepon ya. Iya. Ya memang sedikit demi sedikit saya akan kurangi ya. Kurangi, walaupun untuk secara naluri manusia ya. secara naluri manusia memang ada kalanya ingin. Tapi coba saya tepiskan lah, sedikit demi sedikit. Karena apa? Ya saya usianya sudah agak lanjut, malu dengan mereka yang muda tentunya ya. Tentunya kedua juga kayaknya gimana ya? Boleh dikatakan risih. Dan apa sih? Udah nggak kayak dulu pokoknya. Yang penting udah nggak kurang lebihnya, maksudnya udah nggak nyaman gitu. Emosinya itu sudah berkurang lah. Dengan tambahannya usia. Dan sekarang memang saya jujur agak ada satu komunitas yang setiap hari ayo hunting kemana, ayo hunting ke pasar, ayo hunting ke kampung ini, ayo hunting ibaratnya ke kapal, ayo ke pelabuhan. Itu memang ini lagi saya terus saya dekati di situ. Nah, bukannya saya mencekoki dalam arti harus human interest, harus ke street, harus dan sebagainya. Enggak. Sebenarnya itu banyak pelajaran yang mereka itu ketahui, kutip. Betul. Karena apa? Kejelian mata kita itu memang harus diasah terus. Dan di pelajaran maksudnya kita belajar di street itu juga memahami arah cahaya, elemen mana, betul, ya kan? Elemen apa yang harus dimasukkan, bentuk apa yang harus dimasukkan. Betul. Di situ banyak. Nah, nanti kalau sudah oke, dia mau main ke wedding, dia bisa merasakan dan dia tidak monoton. Dalam arti satu gaya ini bagus terus ditiru dengan situ itu. Karena maaf untuk teman-temannya yang bergerak di wedding, otomatis kan dari foto satu si A, si B, si C, si D sama gaya Om. Sama. Cuma beda orang aja. Nah, itu kan
makanya terus terang kalau untuk ibaratnya saya mau naik budget lah, istimewanya di mana? Nah, yang saya lihat tuh gini Om, itu berlaku di Pekalongan aja atau di luar kota juga sama seperti itu Om? Saya rasa sama. Sama ya? Sama. Dan ya maaf untuk yang itu ya takarannya bisa diukur. Iya, soalnya yang saya lihat dengan semisal nih foto wedding ya, foto wedding dengan gaya yang seperti itu, nanti si fotografer ini sama, si fotografer ini sama, beda orang aja Om. Betul. Nah itu makanya sulit untuk ibaratnya meningkatkan taraf fotografer itu sendiri. Yeah. Mereka loh, apakah nggak ada ide lain? Iya. Dulu saya sempat ke fotografi wedding, cuman memang saya rasa kurang cocok ya, karena saya mungkin dulu lebih ke pre-wed. Nah, jadi saya tuh nggak suka Om yang ikut dengan apa namanya MUA, atau Prias atau apalah, ya saya nggak suka. Saya mending langsung terima dari klien langsung, ya kan, dengan harga kita sendiri, dengan apa ya, pokoknya nggak terlalu mainstream dengan yang ikut dengan MUA ataupun Prias gitu loh. Betul. Ya memang saya bukan menjelekkan hal-hal itu. Iya betul. Kita di sini juga tidak yang menjelekannya. Itu kan kembali lagi kita hanya di sini hanya share berbagi betul. Iya kan. Saya pingin untuk teman-teman yang muda, cobalah ya berkreatif. Ya sudah berkreatif memang baik. Nah, tapi terus terang ada ide-ide yang mungkin bisa dibangun lah. Iya betul. Bisa dibangun lah. Bisa ibaratnya otomatis membedakan dengan A, B, dan C. Ya, itu sendiri. Betul. Karena setiap fotografer punya ciri khas. Iya kan. Makanya saya dari dulu jujur saja bukan benci dengan siapapun, tidak. Ini klarifikasi lagi ya. Tidak saya. Iya. Tapi saya lebih mengutamakan kreativitas saya. Ya. Dan saya lebih mengutamakan ibaratnya kalau kita job ya, mengutamakan klien maunya apa sih. Iya betul. Dan saya rasa fotografer Pekalongan di era saya juga kayaknya yang sempat mengkotak-kotakan yuk, ngeblok. Era saya loh ya. Sama, sekarang juga sama. Oh iya? Masih sama. Mereka yang cocok dengan si A ya akan berkiblat dengan si A. Ya. Cocok dengan si B akan berkiblat dengan si B. Ya, dan kiblatnya satu sama semua dengan cara editingnya. Seperti itu kalau yang bakalan maju. Makanya terus terang saya agak bingung kenapa sih? Apakah fotografi sudah terbelenggu sebegitunya? Iya betul. Terbelenggu sebegitunya padahal di era saya waktu zaman analog dengan modal yang begitu minim, dalam arti ya bisa dijangkau siapapun, tapi apa yang dihasilkan ke saya itu lebih ya, karena maaf zaman analog kan belum tentu si A mau mempelajari sulit dan sebagainya, alasannya seperti itu. Tapi di zaman sekarang dengan invest yang lebih tinggi, masih aja segitu. Iya, paham. Masih aja segitu. Dan apakah berarti kalau untuk grafiknya kan berarti menurun? Ya. Untuk grafik loh. Ya. Apalagi sekarang, maaf, untuk alat-alat kita itu kan ada penyusutan dan sebagainya. Betul, penyusutan alat. Nah, itu harus dipikirkan. Untuk teman-teman. Om Sarul sendiri kan ini kayaknya eranya mirrorless Om ya? Iya. Dari beberapa tahun belakangannya. Masih bertahan di DSLR atau mirrorless atau dua-duanya Om? Saya sementara masih di DSLR karena tidak mampu. Tapi DSLR dengan harga yang sekian puluh juta. Enggak juga sih. Saya enggak. Kalau alat itu adalah sebagai pembantu saya. Membantu ya. Untuk meringankan juga untuk bekerja kita. Iya. Tentu saja alat yang bagus akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Dalam arti fotografi gambar yang bagus ya. Iya. Kalau alat yang nggak bagus ya tentu saja hasilnya nggak bagus. Iya.
Nah, betul. Tentu alatnya sudah ibaratnya jamuran dipakai kan enggak bagus ya. Itu loh. Dan ukuran alat bagus apa sih? Ya semua berfungsi dengan baik. Iya betul. Betul. Berfungsi dengan baik. Iya Om ya. Iya kan. Lensa bersih kan baik. Iya. Dan sering teman-teman mengatakan, Om, apakah foto editing itu boleh? Boleh saja. Sah saja. Benar. Emang ada aturan baku kamu tidak boleh mengedit? Iya. Tidak ada. Mengganti lensa berarti itu mengedit. Iya betul. Ganti lensa itu mengedit. Nah mungkin dari teman-teman yang nanya itu dengan versi ngedit yang seperti apa Om? Nah itu kadang-kala saya tanyakan balik. Editnya bagaimana gitu? Iya. Editnya bagaimana? Dengan tidak mengurangi banyak unsur dari seni fotografi sendiri. Nah itu. Bener Om? Betul ya? Greater kontras itu edit. Iya. Dan ganti lensa pun edit ya. ganti picture pun edit. Iya. Picture itu edit. Iya. Lah dari misalnya picture style ya. Picture stylenya edit kita. Om, yang terakhir Om. Oke, siap. DSLR apa mirrorless Om? Kalau teknologi sekarang, teknologi sekarang mirrorless. Mirrorless ya. Satu, kita mudah untuk mempergunakan. Lebih simpel juga ya. Lebih simpel dan lebih ringan. Oke. Apalagi di usia-usia seperti saya. Tapi maaf, untuk sementara ini saya belum klik untuk ke SLR karena harganya wow. Saya juga sebenarnya lebih masih seret ke yang DSLR Om timbang. Cuman ini untuk kebutuhan video ya. Iya. Ya untuk era-era kemajuan ya tentu saja kita mengikuti perkembangan zamannya. Nah, ini yang terakhir lagi Om, satu lagi Om. Pesan atau pesan-pesan untuk teman-teman fotografer yang era sekarang nih. Oke. Teman-teman fotografer yang sekarang terus belajar dan pahami apa yang pelajaran di fotografi itu sendiri. Apalagi sekarang kan marak ya. Dunia sosial ya. Jadi jangan sungkan, terus inten. Nah, fotografi itu apa sih? Fotografi itu adalah ketajaman mata. Ya, oke. Bagaimana mata kita melihat? Bagaimana kita bisa merekam? Dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Oke. Dan perbanyak portofolio. Tentu saja seringlah bersharing dengan teman-teman. Iya betul, teman-teman komunitas mungkin terutama ya. Iya. Oke, Om. Terima kasih, Masya Allah luar biasa sudah bisa hadir di sini, sudah bisa berbagi ilmu ya dengan teman-teman yang lain. Dan mungkin nanti ke depan kita bakal bahas apa lagi nih Om? Terserah. Kalau saya tentunya dengan bahasan fotografi. Kalau selain fotografi saya tidak menguasai tentunya. Oke, mungkin KLJ nanti ya. Boleh KLJ. Nah, teman-teman yang mungkin penasaran apaan sih KLJ? Tungguin aja. Bareng Om Sarburyono dan Pak Budi. Sama Mas Bella? Bella boleh. 3 orang. 3 orang ya. Biasanya 3 orang. Tapi sementara memang yang lagi saya itu karena perubahan generasi atau kepemimpinan itu ketuanya sementara ya bukan sementara Pak Mas Bella. Mas Bella ya. Mas Bella. Saya hanya pendamping saja. Jarang ketemu juga sama beliau. Oke, mungkin nanti ke depan kita panggil KLJ Om ya. Kamera lubang jarum. Penasaran? Oke. Simak terus nanti turunnya di Nida Podcast dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, terima kasih sekali lagi Om Sarburyono sudah disempatkan dan berbagi ilmu ya dengan kita semua yang ada di sini di studio, bahkan buat yang menyimak program acara ini. Sampai ketemu lagi Om, kita insyaallah ya. Insyaallah. Oke, sekian kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.